Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi. Selamat menyaksikan. Selama hari-hari terakhir ini, mereka tidak bisa membantu tetapi pergi 2 kali, mencari jejak Long Hao Shen, tetapi berakhir dengan tangan kosong kedua kali. Untuk bagiannya, Tian Qing membawa rekan-rekannya untuk mencari mereka dengan panik setelah beristirahat sejenak, dan melakukan semua yang dia bisa. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa selama ini, dari matanya yang merah, orang bisa melihat betapa bersalahnya perasaannya. Kanan, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Karena kesalahannya, kedua regu pemburu iblis mereka berada dalam bahaya seperti itu. Jika bukan karena apa yang dilakukan Long Hao Shen, pasti tidak ada dari mereka yang akan kembali hidup-hidup. Saat ini, mereka aman dan sehat, tetapi Long Hao Shen dan Keir bisa berada dalam bahaya besar, dan perasaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada jika dialah yang terbunuh. Han Yu, ayo pergi ke kota Modu untuk mencari bos. Wang Yuan tiba-tiba berdiri, berkata dengan suara tinggi. Tanpa Long Hao Shen di sini, Han Yu untuk sementara mengambil alih posisi sebagai pemimpin tim. Saya setuju, Sima Xian dengan berani menyetujui. Pembuluh darah di tinjunya yang terkepal terlihat jelas. Ketika mereka berangkat dari kota suci, masing-masing dari mereka merasakan peningkatan besar dalam kekuatan mereka, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung melawan iblis, terutama selama pertempuran terakhir, mereka menyadari bahwa kekuatan mereka masih tidak signifikan, dan bahwa pada saat yang genting, mereka tidak dapat membantu Long Hao Shen. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga iblis, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Lin Xin dan Chen Ying bangkit dengan mata yang sangat merah, dan mereka berempat menatap Han Yu. Melihat mereka, Han Yu juga perlahan berdiri. Secara rasional, aku harus menghentikanmu. Kali ini, kita akan memiliki peluang 90% untuk meninggalkan dunia ini selamanya, dan saya tidak boleh membiarkan Anda gegabah mengambil risiko seperti itu. Namun, alasan persetan, ayo pergi. Mengatakan ini, dia meraih pedang di sisinya, dan yang pertama keluar. Saat mereka keluar, mereka berlima dihentikan oleh orang yang tinggi. Minggir, Sima Xian berteriak keras, segera mengambil bola cahaya energi di tangannya. Yang menghalangi jalan mereka adalah Kapten Pasukan Pemburu Iblis kelas Raja ke-17 Tian Qing. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kami sudah membuat kesalahan besar, dan tidak bisa terus membuatnya. Tanpa Hao Shen di sini, aku akan melindungimu atas namanya apapun yang terjadi. Persetan, Sima Xian berteriak marah, kali ini menjadi belak-belakan. Bola cahaya energi diayunkan di atas kepalanya. Yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 juga berturut-turut melepaskan energi spiritual mereka. Ketidakpuasan dan kebencian yang mereka miliki selama ini terhadap Tian Qing akhirnya meletus. Tian Qing menarik napas dalam-dalam, jika membunuhku bisa memadamkan kesedihan di hatimu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kita adalah pemburu iblis, dengan demikian, bagaimana kita bisa mati di tangan rakyat kita sendiri? Saya tahu bahwa semuanya adalah kesalahan saya, tolong beri saya kesempatan untuk penebusan. Saya tidak meminta banyak, tolong biarkan saya menjadi orang yang menuju kota inti. Jika dalam 10 hari, rekan-rekan saya dan saya tidak dapat membawa kembali berita, tidak akan terlambat bagi Anda untuk pindah sendiri. Bahaya yang dihadapi Hao Shen adalah semua karena kesalahan saya. Jika seseorang harus membuang nyawanya, tolong biarkan aku yang melakukannya. Satu-satunya harapan saya adalah saat menghadapi kematian, saya dapat menghindari nasib itu untuk orang lain. Pada titik ini, tubuhnya meletus dengan energi yang kuat. Selanjutnya, sebagai ksatria Yayasan Mithril, dia sudah berada di puncak langkah ke-7. Melalui pertempuran melawan Ah Bao, dia mendekati langkah ke-8, dan dia tampak sangat bertekad. Selama beberapa hari terakhir, 5 anggota yang tersisa dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 sangat sedih. Bagaimana mungkin mereka merasa baik? Rasa sakit mereka bahkan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Karena tidak mendapat kabar setelah beberapa hari, semua orang sudah memiliki skenario yang lebih buruk yang mungkin terjadi di benak mereka.
Pada saat ini, mereka tidak bisa terus menanggung siksaan ini. Wajah Sima Xian mereda, dan dengan acuh tak acuh, dia mengucapkan kata-kata, "Tolong minggir, semua ini tidak ada gunanya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tetapi itu tidak masalah bagi kami, kapten kami dan kami percaya pada kekuatannya. Kecuali kamu membunuh kami, kamu tidak akan bisa menghentikan kami untuk pergi dari sini." Mengatakan ini, listrik ungu meringkuk di sekitar tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang dingin. "Sima, tenanglah," Han Yu berteriak. Mengatakan ini, dia bergabung dengan pihak Sima Xian, dan menyatakan kepada Tian Qing, "Kapten Tian Qing, kami tidak ingin memainkan permainan menyalahkan kesalahan dalam operasi terakhir. Anda harus memahami keputusan yang Anda buat, tetapi kesalahan sudah dilakukan, dan kami tidak akan menyalahkan Anda karena tidak dapat mengubah apapun mengenai keselamatan dan kesejahteraan kapten kami. Sekarang, tolong jangan hentikan kami. Seperti yang dikatakan Sima, pikirkan urusanmu sendiri, karena mencari kapten adalah tugas kita. Kami benar-benar yakin bahwa kapten dan wakil kapten masih hidup, dan selama ada secercah harapan, kami sama sekali tidak akan meninggalkan." Tian Qing diam-diam menggelengkan kepalanya, "Bahkan jika kamu menjatuhkanku, aku tetap tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo. Kalau begitu, biarkan aku menjatuhkanmu lagi dan lagi." Sima Xian sudah tidak bisa menahan diri, tetapi ini tidak mempengaruhi tembakannya dengan bola cahaya energi, sehingga bola logam emas besar diluncurkan tepat di Tian Qing. "Sima, hentikan tanganmu!" Teriakan berbeda terdengar dari punggung Tian Qing. Mendengar suara ini, bola cahaya energi yang dilemparkan oleh Sima Xian tiba-tiba jatuh ke tanah, menghasilkan gemuruh besar yang memberikan rasa sakit di telinga semua orang yang hadir. Setiap orang memiliki pandangan kosong, dan segera, semuanya menunjukkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Tian Qing tiba-tiba berbalik, dan melihat tepat di belakang punggungnya, Long Hao Shen berjalan dengan langkah besar dengan Keier yang penasaran di punggungnya, yang memiliki ekspresi agak khawatir di wajahnya. "Bos!" Sima Xian berteriak, menyerang Long Hao Shen dengan langkah besar. Tubuhnya yang kuat langsung menjatuhkan Tian Qing, yang menghalangi jalan mereka, menyingkir, dan tepat ketika tiba di depan Long Hao Shen, dia memberinya pelukan beruang. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 dipenuhi dengan kegembiraan, dan menyerang Long Hao Shen. Bahkan Han Yu yang tabah tidak bisa menahan air mata. Karena kegembiraan melihat mereka, semua orang merasa seolah-olah darah mereka dibakar. Kegembiraan mereka sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Chen Ying'er bahkan melemparkan dirinya ke Long Hao Shen, memberikan ciuman di wajahnya, menyebabkan dia tersipu. Keier tanpa sadar mundur, dan meningkatkan jarak yang memisahkannya dari Long Hao Shen, memberi orang-orang yang tampak aneh baginya, tatapan penasaran. Meskipun karena kehilangan ingatannya, dia tidak mengerti alasan situasi seperti ini, dia samar-samar bisa merasakan ketulusan yang mereka miliki terhadap Long Hao Shen. Setelah memeluk semua rekannya, Long Hao Shen tiba-tiba menatap Tian Qing yang diam-diam pergi, berteriak dengan tergesa-gesa, "Saudara Tian Qing." Tubuh Tian Qing menjadi sangat diam. Menghentikan langkahnya, dia berbalik dengan senyum pahit, "Aku tidak pantas disebut saudara olehmu. Panggil saja aku dengan namaku." Long Hao Shen mengambil langkah besar ke arah Tian Qing, meletakkan tinju kanannya di dada kirinya, dan memberinya hormat ksatria. Hampir tanpa sadar, Tian Qing memberi hormat kembali. Long Hao Shen memberi tahu dengan nada yang dalam, "Mengapa kamu berkecil hati hanya karena gagal sekali? Meskipun Anda agak ekstrim selama operasi ini, tidak semua yang Anda lakukan salah. Pada saat pertempuran, Anda berulang kali mengusulkan untuk membiarkan rekan-rekan Anda dan Anda tetap tinggal untuk kami, dan tidak kehilangan kehormatan Anda sebagai seorang ksatria. Dalam hatiku, kamu masih seorang penatua, ksatria seperti saudara. Anda tidak boleh berkecil hati seperti itu, tetapi teruslah memimpin rekan-rekan Anda untuk kehormatan para ksatria, dan berjuang untuk masa depan umat manusia. Saudara Tian Qing, saya tidak menyalahkan Anda." Dengan bodohnya menatap Long Hao Shen, Tian Qing mulai gemetar lemah. Sebenarnya, bibirnya membeku, dan bahkan dari pria yang tak tergoyahkan ini,
air mata tak henti-hentinya mengalir. Hao Shen, maafkan aku. Dengan kedua lututnya menjadi lembut, dia berlutut. Long Hao Shen bergegas memeluknya, saudara Tian Qing, semuanya sudah berakhir. Bukankah kita masih sehat dan hidup? Emosi terbatas yang telah dia tekan selama beberapa hari terakhir ini benar-benar pecah sekarang, dan ksatria lapis baja Mithril Foundation yang kuat ini, seorang pria kuat yang biasanya menumpahkan darah di medan perang, bukan air mata, sekarang menangis seperti anak kecil. Inilah betapa kuatnya rasa sakitnya. Meskipun demikian, menangis di sini adalah yang terbaik, jika tidak, dia tidak melampiaskan perasaan ini, mungkin ini akan menyebabkan kehancurannya nanti. Seorang pria dan yang lainnya saling berpelukan, itu terasa sedikit aneh, sebuah suara yang membawa keraguan dan rasa malu tiba-tiba berkomentar. Wang Yuan tanpa sadar menegur, Ying Er, hentikan candaan sekitar. Meskipun demikian, setelah mengatakan ini, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata yang baru saja dia dengar, karena di depannya, Chen Ying Er melihat ke belakang dengan tercengang. Wang Yuan segera berbalik, melihat dengan kaget Keir mundur dengan ekspresi menyedihkan, sambil memberi mereka tatapan sembunyi-sembunyi. Bukan hanya mereka berdua, tetapi semua orang di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Dalam hati mereka, Keir selalu dingin, pendiam, tegas, berani, dan kuat. Dalam tim, mereka paling menghormati Long Hao Shen, sementara mereka pasti semua takut pada Keir. Meskipun Keir tidak banyak bicara, setiap kali diperlukan, dia akan melangkah maju dan mengisi posisi Long Hao Shen di tim, dan tidak ada yang akan meragukannya. Kekuatannya jelas bagi mereka semua, menjadi makhluk kuat yang mampu langsung membunuh dari langkah ke-8. Di masa lalu, Long Hao Shen dan dia adalah inti ganda tim. Siapa sangka saat ini, Keir benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini sudah tidak bisa disebut aneh lagi. Keir tanpa sadar bergeser ke sisi Long Hao Shen, dan dengan menghindar, menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Hao Shen, meraih bagian belakang pakaiannya dengan kedua tangannya. Sambil mendukung Tian Qing dengan tangannya, saat dia melihat ekspresi terkejut di wajah rekan-rekannya, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, "Sudahlah. Kami akan membicarakan ini setelah kembali. Saudara Tian Qing, kulitmu tidak terlihat bagus. Kami sudah kembali ke sini, aman dan sehat, jadi Anda juga harus istirahat. Kami tidak bisa tinggal di kota Mayor Jekwe lebih lama lagi. Pergi sedini mungkin lebih baik. Benar, aku akan mengembalikan armor mitrilmu, saudaraku." Mengatakan ini, dia melepaskan baju besi legendaris berbentuk kotak perak di depan Tian Qing. Tian Qing tidak menerimanya, menggelengkan kepalanya, "Saya sudah tidak cukup memenuhi syarat untuk memakai baju besi ini. Aku memberikannya sebagai hadiah untukmu, adik laki-laki." Long Hao Shen tersenyum padanya, "Tidak, kakak. Jangan bilang kamu percaya bahwa aku tidak dapat memenangkan satu set yayasan armor mithril dengan mengandalkan kekuatanku sendiri di kuil ksatria kita." Dalam sekejap, Tian Qing berkomentar, "Benar. Dengan kekuatanmu, memenangkan yayasan armor mithril akan menjadi tantangan. Dengan begitu akan menjadi kehormatan Anda sendiri. Hao Shen, sangat bagus bahwa Anda aman dan sehat. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal ini. Saya tidak cocok untuk bertindak sebagai kakak laki-laki Anda. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan dari tim kami, tidak peduli seberapa tinggi bahayanya, kami tidak akan menyisihkan biaya apapun. Kami akan berdiri bersama Anda bahu-membahu. Kalau begitu aku tidak akan terus mengganggumu." Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat ksatria lain kepada seluruh pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, berbalik dengan wajah malu. Dia sebenarnya tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Kesalahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat itu, dan Tian Qing diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari dia akan membalas budi ini, sejauh mengorbankan hidupnya, jika perlu. "Kapten, Keir, dia," Wang Yuan bertanya dengan cemas. Sedikit menghela nafas, kesedihan di mata Long Hao Shen menjadi jelas bagi semua orang. "Ayo pergi ke kamar untuk membicarakan itu." Saat mengucapkan kata-kata ini,
dia berbalik untuk mengangguk pada Keir, lalu membawanya masuk. Kamar-kamar di bagian tim tidak besar, jadi dengan 7 orang dalam satu ruangan, itu agak ramai, dan suasananya benar-benar menyedihkan. Setan terkutuk. Sima Xian dengan ganas memukuli dinding di sisinya. Mendengar Long Hao Shen memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi setelah semua orang berpisah, mereka merasa marah, seperti yang mungkin dibayangkan. Keir hanya berdiri di dekatnya dan mendengarkan, sesekali menatap Long Hao Shen, dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan akan orang asing. Bisakah kalian semua memberitahuku itu siapa? Seolah tidak merasakan kesedihan yang lain, Keir bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah kehilangan ingatannya, dia tampaknya memiliki sedikit keberanian, tetapi sangat ingin tahu tentang segalanya. Semua orang menekan perasaan sedih mereka sendiri dan memperkenalkan diri mereka sendiri. Setelah memberi mereka tatapan serius, Keir menyembunyikan dirinya di belakang Long Hao Shen lagi. Perubahan muncul dalam pewarnaan pipi Long Hao Shen, mereka berubah menjadi sangat merah, dan dia perlahan-lahan menarik udara, tubuhku pada dasarnya pulih, jadi mari kita bahas tindakan kita selanjutnya. Keir kehilangan ingatannya, tetapi kekuatannya meningkat. Hanya saja dengan temperamennya saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat menunjukkan kekuatannya. Sebagian besar dari 16 misi yang kami ambil kali ini selesai, dan 3 misi sisanya terdiri dari membunuh Dewa Ular Iblis Andromalius, 100 ular iblis biasa, dan 2 Medusa. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Yueye, Dewa Ular Iblis Andromalus terletak di Provinsi Andro Timur. Saya memeriksa peta, dan menemukan bahwa Provinsi Andro terletak di sebelah utara Provinsi Tengah, dan cukup dekat dari bagian tim ini. Itu dekat perbatasan utara benua, di pantai. Tetapi karena sangat jauh dari aliansi, pertahanan di sana tidak terlalu ketat. Misi terbesar yang ditugaskan kepada iblis di sana adalah menangkap ikan dari laut, untuk mengakomodasi kekurangan makanan mereka. Kecuali untuk misi membunuh Andromalius, yang kami tidak memiliki peluang sukses yang besar, 2 misi lainnya cukup mudah. Dan selanjutnya, Yueye mengatakan bahwa Andromalius sedang mencari sesuatu di rawa-rawa kesuraman di wilayahnya. Jika kita bertuju dapat mengepungnya di sana, kita harus memiliki kesempatan yang layak untuk membunuhnya. Satu-satunya kekhawatiran saya sekarang adalah tentang kondisi Keir. Naluri bertarungnya masih ada, tapi sikapnya adalah seperti yang baru saja Anda semua lihat. Setelah memperoleh informasi ini dengan susah payah, kita pasti tidak bisa menyerah begitu saja. Kekuatan Keir untuk sementara tidak dapat diandalkan. Sementara kita menyelesaikan misi, saya mungkin akan membiarkan dia tinggal di menara keabadian. Ini akan mempersulit kita untuk membunuh Andromalius. Tentu saja, situasi terbaik adalah membuat Keir memulihkan ingatannya dan mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Setelah penutupan misi kami, saya akan membawanya kembali untuk mengadakan reuni dengan kerabatnya di Gunung Pengusir Iblis. Mungkin, pengaruh dari keluarganya akan membantunya memulihkan beberapa kenangan. Han Yu tetap bersuara rendah, Kapten, jika kita tidak mendapat bantuan dari wakil kapten, aku khawatir membunuh Dewa Ular Iblis akan. Long Hao Shen melanjutkan, ya, kesulitannya tinggi, tetapi tidak seolah-olah tidak ada kabar baik bagi kita. Setelah pertempuran melawan Ah Bao, tingkat kultivasi saya memiliki terobosan dan saya sekarang berada di langkah ke-7. Setidaknya kita bisa menyelesaikan 2 misi lainnya, adapun apakah kita bisa membunuh Dewa Ular Iblis atau tidak, kita akan bertindak sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Saya merenung dengan hati-hati selama beberapa hari terakhir, dan awalnya berencana untuk segera membawa Keir kembali ke aliansi. Tetapi setelah itu, saya merenungkannya dan berpikir bahwa bagi Keir, yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mungkin pertempuran akan membantunya memulihkan ingatannya dengan lebih baik. Aku akan melindunginya dengan baik, jadi kita harus menuju Provinsi Andro. Mendengarkan penjelasannya, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangguk, padat dengan niat bertarung. Dalam pertempuran sebelumnya, ketika mereka dikepung oleh 6 regu penghapus pemburu iblis, Long Hao Shen dapat dikatakan telah menyelamatkan 2 regu pemburu iblis sendirian, menanggung semua tekanan,
dengan fakta bahwa Keir kehilangan ingatannya sebagai akibatnya, bagaimana mereka bisa merasa baik? Semua orang menyalahkan diri mereka sendiri sampai batas tertentu, dan kebencian mereka terhadap iblis semakin dalam. Kebencian besar ini hanya bisa ditenangkan dengan darah. Berita datang dari luar bagian tim pada saat ini, kota Mayor Jekwe berada di bawah pengawasan ketat, dan patroli tampaknya hadir di setiap jalan kota. 2 regu penghapus pemburu iblis tetap tinggal untuk menjaga bagian dalam kota. Tidak hanya itu, tetapi bahkan di luar kota, sejumlah besar tentara berkuda berjaga-jaga, mencari jejak mereka. Pada saat Long Hao Shen dan Keir kembali, meskipun mereka tidak mengalami masalah, mereka harus menghindari beberapa patroli untuk kembali. Malam, memanfaatkan malam itu, sekelompok orang keluar dari sebuah restoran kecil. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah panjang, dan yang memimpin mereka adalah Long Hao Shen, mengenakan armor suci yang mulia. Mereka tidak meninggalkan kota Mayor Jekwe melalui beberapa jalan rahasia, tetapi baru saja keluar dari bagian tim saat malam tiba. Saat ini semua orang menyamar sebagai iblis, dengan mata berubah menjadi ungu. Seluruhnya dalam bentuk setan bulan, satu-satunya aspek khusus pada mereka adalah bahwa setiap orang dikelilingi oleh niat membunuh yang sangat tebal. Memutuskan arah, Long Hao Shen berkata dengan suara rendah, menurut peta yang digambar oleh orang-orang dari bagian tim, kursi pemerintahan harus ke arah itu. Ayo pergi.